Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar. Channel yang membahas berbagai kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kecelakaan bis terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi ini dikenal dengan sebutan tragedi Python. Tragedi ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 2003. Di mana pada saat itu, rombongan bis yang berisi para pelajar dari SMK Yapenda 1 Sleman yang baru saja kembali dari Bali dalam rangka melaksanakan kegiatan study tour. Rombongan itu terbagi menjadi 3 bis yang semuanya terdiri dari pelajar dan juga beberapa guru. Dan setiap bis berisikan lebih dari 50 orang. Setelah menyelesaikan kunjungan sekitar pukul 3.00, rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Yogyakarta. Sebenarnya di sepanjang perjalanan, ketiga bis ini secara bergantian mengalami berbagai masalah, namun berhasil diatasi. Hingga pada akhirnya ketiga bis berhasil menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang. Saat melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Ketapang inilah tragedi ini terjadi. Pada saat itu ada sebuah mobil truk kontainer dari arah berlawanan yang baru saja selesai mengisi bahan bakar. Ketika memasuki tanjakan Python, truk kontainer tersebut menambah kecepatan dengan tujuan untuk menambah tenaga. Hingga kemudian sampai pada jalan yang menurun dengan tikungan yang cukup tajam di kawasan Banyu-Biru daerah Situbondo. Di mana diketahui bahwa di wilayah tersebut terdapat sebuah PLTU dengan nama PLTU Python. Dan dari sinilah detik-detik tragedi ini terjadi. Dengan kecepatan tinggi, truk kontainer itu menyalip beberapa kendaraan di depannya. Namun pada saat hendak kembali ke jalurnya, tepat di depan truk tersebut terdapat sebuah gundukan pasir yang kemudian membuat sang sopir banting setir ke arah berlawanan, yang kemudian membuat truk kontainer tersebut hilang kendali. Sementara dari arah berlawanan, 3 bis beriringan sedang melaju. Sebenarnya ketiganya juga sempat menyalip sebuah truk, namun langsung kembali ke jalurnya. Namun tak lama setelah itu, sebuah truk kontainer yang hilang kendali melaju dengan cepat ke arah mereka. 2 bis pertama yakni bis nomor 1 dan 3 berhasil melewati truk kontainer tersebut. Namun naas bagi bis nomor 2, yang kini justru berada di bagian paling akhir. Truk kontainer itu langsung memotong jalur, sehingga terjadilah kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan tersebut menimbulkan benturan yang sangat keras yang menyebabkan tangki bahan bakar kemudian terbakar akibat gesekan antar besi. Yang kemudian api dengan cepat menjalar hingga ke bagian depan bis. Tak sampai di situ saja, truk yang sebelumnya telah disalip oleh ketiga bis rombongan tersebut juga langsung menghantam bagian belakang bis, sehingga posisi bis terjepit di tengah-tengah. Pada saat itu sebenarnya para pelajar yang berada di dalam bis tersebut masih selamat. Namun karena panik saat melihat api yang terus membesar, membuat mereka berlarian dan akhirnya bertumpuk di bagian belakang bis. Pada saat yang sama, sang sopir langsung keluar melalui jendela bis. Meskipun pada saat itu kondisi tubuhnya sudah terbakar sebagian, namun masih bisa menyelamatkan diri. Namun berbeda dengan para pelajar dan juga seorang guru di dalam bis itu. Mereka berusaha membuka pintu bis bagian belakang, namun tidak berhasil. Karena ternyata pintu tersebut rusak saat dihantam truk di bagian belakang. Mereka juga berusaha memecahkan kaca jendela bis. Namun sayangnya pada saat itu tidak semua bis memiliki alat pemecah kaca, termasuk bis yang mereka tumpangi. Api kemudian dengan cepat merambat membakar berbagai bahan yang mudah terbakar, seperti kursi dan juga tas, hingga semua yang ada di dalam bis terbakar hingga habis. Kejadian itu terjadi sangat cepat, hingga tidak ada satupun penumpang yang berhasil menyelamatkan diri. Sungguh sebuah kisah yang sangat mengerikan. Total korban dari kejadian ini mencapai 54 jiwa. Saat dievakuasi, rata-rata korban berada di bagian belakang bis, dan kondisinya pun sangat mengenaskan. Jenazah-jenazah tersebut tidak bisa lagi dikenali, bahkan sebagian ada yang anggota tubuhnya sudah hilang terbakar menjadi abu. Semua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Situbondo, dan kemudian langsung dibawa pulang ke Yogyakarta dengan iring-iringan ambulan yang sangat panjang. Itulah kisah tragedi Python yang bisa Tukang Gambar ceritakan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini.
Dan mari sama-sama kita doakan agar semua korban dari kejadian tersebut diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat dari video ini, silakan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Sekian video dari Tukang Gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.